Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Bagheera. Film yang rilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang psikopat yang mengaku sebagai penyelamat pria. Ia menghabisi wanita yang berselingkuh dan memiliki hubungan dengan lebih dari satu pria. Siapakah dia dan mengapa ia bisa menjadi seorang monster yang sangat menakutkan? Temukan jawabannya di alur cerita berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur cerita filmnya. Ramya yang mengikuti seminar tentang pembunuhan berantai dan penderita penyakit psikis memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara. Banyak perdebatan terjadi di dalamnya membahas bagaimana seseorang bisa menjadi penderita penyakit psikis hingga mereka diminta untuk melakukan studi kasus. Karena banyak terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Prabu Muralidaram yang mengaku sebagai Jeva membawa calon istrinya untuk bisa pergi ke Sri Lanka dan melangsungkan pernikahan di tempat itu. Namun wanitanya merasa takut dan meminta Jeva menghentikan mobilnya. Melihat wanitanya merasa takut, Jeva mencoba menenangkan dan mengatakan kalau ia akan membawa ke rumah ibunya. Tapi tiba-tiba ia diserang sendiri oleh Jeva yang mengarahkan kakinya ke arah kekasihnya. Wanita itu menjerit dan memohon untuk bisa melepaskan kakinya, namun semakin wanita itu menjerit, semakin ia mengencangkan kakinya di wajah sang wanita. Hingga kepala wanita tersebut menghantam dengan keras tiang listrik yang berada di lajur sebelah kiri. Ketiga wanita yang berteman sejak lama mulai membicarakan kekasih hati mereka. Bahkan, tanpa malu mereka mengatakan pernah melewati semuanya tanpa ada batasan. Namun mereka tidak menyadari kalau kekasih mereka adalah orang yang sama dan memiliki nama berbeda tiap kali menemui tiga wanita yang berbeda tersebut. Prabu Muralidaram menyamar menjadi seorang wanita dan memperkenalkan dirinya sebagai Sri Devi untuk mendekati seorang wanita dan pura-pura mendapatkan pekerjaan yang pernah ditawarkan kepadanya. Namun setelah memberikan tetes obat mata kepada wanita itu, ia mulai melakukan aksinya. Ia tertawa melihat wanita tersebut menjerit kesakitan karena rasa panas yang menjalar dari matanya. Bukannya menolong, ia malah mengeluarkan bahan bakar yang ia sembunyikan di balik wajahnya dan mulai membakar sekeliling wanita tersebut. Prabu Muralidaram tertawa terbahak-bahak sebelum meninggalkan tempat itu. Prabu Muralidaram kembali melakukan aksinya. Kali ini ia mendatangi wanita incarannya yang telah ia berikan sebuah hadiah boneka teddy bear. Sambil berkomunikasi dengannya, wanita itu diminta mengoperasikan boneka teddy bear yang ada di hadapannya. Namun saat ia memeluk dan mencium wanita itu, teddy bear menyebutkan nama-nama pria yang pernah menjadi kekasih sang wanita. Mendengar hal itu, wanita itu merasa terkejut terlebih ketika boneka tersebut menyemprotkan benda cair ke area wajahnya. Ia menjerit ketakutan dan tidak dapat melakukan banyak hal ketika teddy bear menyakiti dirinya. Di Mumbai, seorang wanita dibawa oleh beberapa pria dan dicoba untuk dilecehkan. Namun di saat bersamaan Prabu kembali muncul dan mencegah mereka. Ia meracau untuk bisa menolong wanita tersebut. Ia mencoba mencegahnya dan wanita yang memanggilnya dengan nama Dhruv memohon agar dirinya bisa ditolong dan dibawa pergi dari tempat itu. Dhruv pun melawan mereka dan melumpuhkan mereka di tempat itu. Setelah melumpuhkan mereka, ia membawa wanita itu pergi. Dhruv dan wanita itu mabuk dan berbincang bersama. Wanita itu menuntut Dhruv untuk menikahinya dan membawanya ke goa untuk menikmati bulan madu bersama. Namun Dhruv mencoba mengorek masa lalu wanita tersebut yang pernah berhubungan dengan banyak laki-laki. Satu persatu korban yang dihabisi dengan kejam oleh Prabu mulai ditemukan dan menguak di banyak pemberitaan. Kali ini pihak kepolisian datang ke sebuah tempat di mana seorang wanita yang sebelumnya mendapatkan hadiah boneka teddy bear dari Prabu.
Inspektur Saikumar yang datang ke tempat kejadian mencoba melihat yang terjadi dengan korban terakhir. Ia melihat sebuah pesan dari darah yang tertulis di cermin. Dalam tulisan itu mengatakan wanita adalah mata kita. Kemudian ia terkejut ketika melihat sebuah patung yang dibuat dari tubuh wanita. Dokter forensik yang memeriksa patung tersebut mengatakan kalau patung itu benar terbuat dari tubuh wanita yang telah sebelumnya disiksa dengan sangat brutal hingga meninggal dunia. Sementara Prabu mulai mendatangi korbannya selanjutnya yang terlebih dahulu telah ia pacari dan mendapatkan kepercayaan penuh dari wanita yang akan menjadi calon korban berikutnya. Kali ini ia bekerja sesuai dengan keluhan yang masuk dari aplikasi Bagheera. Ia mendapatkan laporan kalau Varsini, korbannya berikutnya, telah berkhianat dari Yages. Prabu yang telah menjadi kekasih Varsini mengirimkan sebuah boneka teddy bear tepat di hari ulang tahunnya. Dengan senang hati, Varsini menerima boneka tersebut. Ia diminta untuk memeluk boneka itu. Varsini yang tidak memiliki rasa curiga sama sekali mengikuti semua perintah kekasihnya. Hingga ia tertidur dan Prabu bangkit untuk menghabisinya. Ramya yang masih mencari data tentang psikopot melebarkan penyelidikannya untuk dijadikan bahan penelitian. Kali ini ia menemui seorang dokter yang menangani sebuah kasus pembunuhan. Prabu menyamar lagi namanya menjadi Partha yang mencoba mendekati wanita bernama Veda. Ia dicurigai hamil dengan pria lain dan bukan dengan tunangannya. Namun Veda menyangkal semua tuduhan yang dikatakan Partha kepadanya. Namun ayah Veda meminta Partha untuk bisa menghabisi putrinya karena ia malu memiliki putri seperti Veda. Hingga ia mengancam untuk bunuh diri, tapi bukannya menolong, Partha malah membiarkan ayah Veda mati bunuh diri di hadapannya. Lagi-lagi Prabu menghabisi beberapa wanita dan menjadikan mereka patung. Semua pembunuhan yang dilakukannya tidak meninggalkan bukti sedikit pun. Sri Kumar merasa menemukan tembok tinggi untuk menyelesaikan misi ini. Namun, salah satu kekasih dari korban mengatakan kalau pembunuhnya adalah boneka teddy bear dan petugas forensik pun sering menemukan bulu boneka tersebut di antara korban pembunuhan tersebut. Sri Kumar mengembangkan penyelidikannya ke arah boneka teddy bear yang diduga menjadi alat pembunuh dalam kasusnya. Aplikasi Bagheera pun mulai tercium dari penyelidikan yang dilakukan oleh Sri Kumar. Ia meminta timnya untuk mencari pemilik aplikasi tersebut hingga mereka menemukan kalau pengguna aplikasi tersebut berpusat di Jalan Ramanujan Tenagar. Sri Kumar terkejut karena itu adalah daerah tempat tinggalnya. Dengan cepat ia kembali ke rumah dan menemukan putranya tengah mengolah aplikasi tersebut. Tanpa mendengar penjelasan putranya, Sri Kumar menamparnya dan membuat putranya menjelaskan kalau ia tengah sakit hati dengan kekasihnya dan tidak ingin kekasihnya bahagia. Maka banyak teman-temannya menyarankan untuk bisa mengeluhkan semuanya pada Bagheera dan aplikasi tersebut akan menyelesaikannya dengan menghabisi wanita yang telah berselingkuh. Sri Kumar terperangah mendengar penjelasan putranya. Ia membungkam mulut putranya dan berharap pemilik aplikasi Bagheera tidak berada di sekitar mereka hingga tidak ada lagi pembunuhan ini. Namun terlambat, Prabu telah mengirimkan boneka teddy bear ke korbannya selanjutnya. Sri Kumar sendiri telah menemukan titik terang kalau di dalam teddy bear tersebut terdapat kamera aktif. Timnya pun dengan cepat melacak keberadaan teddy bear yang baru saja dikirim Prabu. Mereka mengatakan lokasi teddy bear tersebut berada di Manda Valley. Semua pihak telah dihubungi di area Manda Valley dan calon korban juga langsung dihubungi oleh Sri Kumar. Ia coba diperingati, namun di tengah pembicaraan tersebut teddy bear telah berbuat ulah. Dengan cepat calon korban tersebut bersembunyi, namun terlambat karena Prabu telah berhasil menemukan tempatnya dan bersiap untuk menghabisinya. Sri Kumar dan timnya segera meluncur ke tempat calon korban tersebut dan di saat bersamaan Sri Kumar menembak teddy bear yang tengah berusaha menghabisi korbannya. Ia dengan cepat melarikan diri menggunakan mobil hingga kejar-kejaran pun terjadi. Teddy bear tersebut terpental dan terjatuh di aspal. Prabu meninggalkannya dan menjerit berulang kali sambil meminta maaf kepada Fakhru, temannya yang berada di dalam teddy bear itu. Mereka terkejut ketika seorang kerdil yang ada di dalam boneka tersebut. Di Sri Lanka, Prabu membawa satu persatu korbannya ke sebuah rumah khusus yang dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih. Korban yang dibawa akan merasa sangat senang dan tersanjung karena villa tersebut sangat indah dan menyenangkan. Ia juga memperkenalkan korbannya pada kakak wanitanya yang sering membuat korban merasa takut. Kali ini, Ramya yang akan menjadi korbannya merasa sangat bahagia dibawa ke villa itu. Namun ia menelpon Retu dan menceritakan kebahagiaannya.
Bahkan ia juga telah mengirimkan lokasinya dan meminta Retu untuk datang bersama suaminya. Berita pembunuhan yang dilakukan oleh boneka beruang tersebut telah diumumkan oleh pihak kepolisian. Hal itu mengejutkan seorang pemuda buta rekan dari Ramya hingga dengan cepat memberitahu Retu. Ia mengatakan pembunuhan itu ada hubungannya dengan buku harian yang ia temukan. Retu dengan cepat membuka hasil arsip pembunuhan yang pernah dipelajari hingga ia terkejut melihat wajah Prabu yang merupakan suami Ramya sekarang. Retu mencoba menceritakan semuanya, tapi ia tidak menyadari kalau handphone Ramya telah diambil oleh Prabu dan berpura-pura menjadi Ramya. Ia bahkan mengatakan akan kembali ke Chennai dalam waktu 2 hari. Fakhru yang telah ditangkap mengatakan akan ada monster yang bernama Bagheera yang akan menjalani semua rencana mereka. Tunanetra itu mendatangi kantor polisi dan membacakan buku harian yang bertulisan Braille. Sri Kumar merasa terbantu dengan datangnya lelaki tersebut. Ia mengatakan kalau Murali dan Bagheera merupakan saudara yang tinggal di sebuah rumah. Mereka juga bersahabat dengan Fakhru. Mereka tinggal di keluarga Ganesan bersama ibu mereka. Mereka pun dibesarkan bersama. Ganesan memiliki pabrik mainan dan memproduksi banyak boneka teddy bear. Mereka dikenalkan oleh seorang anak wanita yang sangat cantik bernama Kanan. Bagheera lebih dekat dengan Kanan dan selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Bagheera yang tengah bermain petak umpet dengan teman-temannya malah memergoki tetangganya tengah berselingkuh. Wanita itu merasa kesal dan dengan cepat menyemprotkan cairan berbahaya di mata Bagheera hingga ia meronta-ronta kesakitan. Wanita itu mengancam kalau ia akan menyemprotkan Murali dan Kanan juga bila ia membuka mulut tentang perselingkuhannya. Di tempat pemeriksaan, dokter mengatakan kornea Bagheera telah rusak. Kanan merasa sangat sedih ketika mendengar kejadian yang menimpa Bagheera. Istri Ganesan memberikannya buku khusus untuk Bagheera dan Mural mulai bekerja di pabrik patung, bahkan memiliki pabrik patung bernama Murali. Saat semua telah sempurna, orang tua Murali memintanya untuk menikahi seorang wanita bernama Resma. Semua merasa senang termasuk Fakhru dan Bagheera yang mendengar hal itu. Murali yang mencintai Resma pun memberikan kejutan dengan mendatangi Fakhru menjadi boneka teddy bear dan membawa banyak hadiah. Tapi di tengah kebahagiaan itu mereka dikejutkan dengan kabar kalau ibu Murali harus dirawat di rumah sakit karena kanker yang dideritanya. Namun dokter tidak bisa menyelamatkannya dan ia memutuskan untuk menyumbangkan matanya untuk Bagheera. Namun di tengah-tengah berita duka tersebut, Murali mendapatkan kabar perselingkuhan Resma dengan pria lain. Murali sangat hancur karena tahu Resma menipunya. Bahkan ia mendengar sendiri kalau ia tidak mencintai Murali dan hanya mencintai uangnya saja. Prabu telah berhasil menjalani operasi. Orang pertama yang ingin ia lihat adalah Murali. Tapi bukannya Murali menyambutnya dengan bahagia, namun ia malah melihat Murali telah menjadi mayat karena telah membakar tubuhnya sendiri setelah perselingkuhan Resma. Sejak itu hidup Prabu berubah. Ia benar-benar kehilangan orang-orang yang sangat ia cintai. Resma yang tahu Murali bunuh diri sama sekali tidak menunjukkan bela sungkawanya. Malah ia merasa senang karena Murali telah meninggal dunia. Namun ia tidak menyadari kalau Bagheera mulai membalaskan dendam untuk Murali. Ia yang telah menghabisi kucing kesayangan Resma langsung mencekik leher Resma karena ia tidak merasa sedih atas kematian saudaranya. 6 bulan kemudian, Bagheera dihukum dan dinyatakan mengalami gangguan mental. Ganesan menjenguknya dan menangis melihat keadaan putranya. Ia memintanya untuk tenang dan ia mengakui kalau dirinya tidak gila. Hingga Ganesan meminta pada dokter untuk bisa melepaskan putranya. Hingga ia berhasil membebaskan Prabu dan membiarkan Prabu membuat aplikasi bernama Bagheera yang menerima semua keluhan dari para laki-laki yang telah diselingkuhi oleh para wanitanya. Bagheera tidak bekerja sendiri. Ia bersama Fakhru dan Ganesan menggandeng teman mereka lagi bernama Prasad untuk bisa menjalankan aplikasi ini sesuai dengan keinginan Prabu. Bahkan rencana pembunuhan dengan kejam terencana dengan baik oleh mereka semua. Ganesan yang mulanya tidak setuju menjadi setuju setelah melihat banyak laki-laki menjadi korban dari wanita yang tidak setia. Ramya yang telah bersama Prabu menjadi sedikit terkejut dengan sikap kasar yang ditunjukkan oleh Prabu. Tapi ia merasa senang ketika tahu Retu menyusulnya bersama suaminya. Ramya dengan senang hati mengatakan kepada Prabu kalau ia yang telah memberitahu semuanya.
Prabu pura-pura berbuat baik pada Ramya agar ia tidak curiga dan pura-pura mengizinkan Retu untuk masuk ke villa mereka. Ramya mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi dengannya dan Prabu hingga ia bisa tinggal di tempat ini. Karena Retu merasa hal yang tidak normal terjadi dengan Prabu, ia meminta sahabatnya sadar kalau ia telah hidup dengan seorang psikopot yang siap menghabisinya. Ramya masuk ke ruangannya dan membuka semua berkas yang pernah ia pelajari. Ia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ia terkejut ketika tahu Retu sudah tidak ada di tempatnya. Ia menuduh Deva yang telah melakukan semuanya. Ramya mencoba mengambil senjata dan menodongkannya kepada Prabu. Melihat Ramya memegang senjata, Prabu mencoba menyadarkan Ramya dan mengambil senjata tersebut hingga ia berhasil melemahkan Ramya bahkan melukainya. Luka di kepala membuat panik karena Prabu belum menghabisinya dengan cara yang kejam. Ia meminta Ramya untuk bangun tapi Ramya tetap tidak sadarkan diri. Prabu dengan cepat mengambil kotak obat tapi saat ia kembali Ramya sudah tidak ada di tempatnya. Prabu sadar kalau Ramya tengah bermain-main dengannya. Dan saat Prabu lengah, ia berhasil menghantam kepala Prabu hingga ia tersungkur tak sadarkan diri. Namun saat ia ingin melarikan diri, ia terlambat karena semua pintu telah tertutup secara otomatis. Sementara Sri Kumar telah menemukan tempat di mana Bagheera berada. Kali ini Ramya menaiki lantai 2 untuk bisa keluar dari tempat itu hingga ia menemukan sebuah tempat di mana banyak terdapat patung wanita yang sangat mengerikan. Ia melihat satu persatu patung-patung tersebut dan mengenali beberapa wanita yang telah menjadi patung tersebut. Ramya juga berhasil menemukan Retu yang telah tewas di belakang gudang patung. Tapi tak lama ia berhasil ditemukan oleh Prabu yang langsung membawanya ke tempat khusus untuk menjadikan Ramya patung. Ramya terus memaki Prabu karena telah kejam menjadikan banyak wanita menjadi patung. Prabu mengatakan mereka pantas mendapatkannya karena mereka semua telah berselingkuh dari pasangan mereka. Hingga tiba-tiba telepon berbunyi dan Prabu dengan cepat menerimanya. Ranjit yang merupakan kekasih Ramya mulai berbicara dan mengatakan kalau Ramya sama sekali tidak pernah berselingkuh darinya. Ia yang membuat video palsu dan ingin membuat kejutan kepada Ramya. Prabu sangat marah dan membuang handphone miliknya. Ia benar-benar tidak bisa berkata apapun ketika Ramya menyalahkan dirinya yang telah menghabisi orang-orang tidak bersalah di hidupnya karena mereka telah berselingkuh dengan pasangannya. Ramya menangis dan mengatakan kalau ia adalah Kanan yang sering bermain dengan Bagheera semasa kecil. Ia menceritakan kalau Bagheera yang ia kenal telah berubah. Prabu menangis dan meminta maaf kepada Ramya dan langsung melepaskannya. Berulang kali ia memohon maaf kepada Ramya ketika tahu Ramya adalah Kanan kecilnya yang dulu selalu ada untuk dirinya. Bagheera ditangkap tapi pihak pengadilan memasukkannya ke rumah sakit jiwa karena telah terbukti kalau ia memang menderita penyakit kejiwaan. 25 tahun kemudian, Prabu dan Ramya telah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun mereka terkejut ketika mendapati putra mereka membawa pisau untuk menghabisi kekasihnya yang telah berselingkuh darinya. Ramya menangis dan meminta suaminya untuk tidak tersulut emosi dan kembali menjadi Bagheera. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Bagheera. Bagheera ataupun Prabu yang tadinya sempat melakukan tindakan yang begitu kejam kepada para wanita yang berselingkuh, akhirnya sadar dan mendapatkan pengobatan di rumah sakit jiwa. Ia pun akhirnya menikahi kekasihnya dan hidup bersama dengan anak kesayangan mereka. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.